Yayasan Ambara Wellness melaksanakan pelatihan terapis terutama kepada pemula, dengan menggali potensi pengobatan tradisional warisan leluhur Bali, di Moksa Temple, Jalan New Gading nomor 5 Mas Ubud, Kamis tanggal 23 Mei tahun 2024. Dalam pelatihan ini peserta latihan dididik menjadi Bali Holistic Healer, yaitu seorang penyembuh yang bisa menangani berbagai penyakit medis, non-medis dan penyakit pikiran, dengan menerapkan teknik warisan leluhur Bali. Nah, ini akan bermasalah. Dia tidak masuk ke kita. Jadi kita harus bersihkan kaki tamunya dulu. Jelasin apa yang ini kita itu pakai brush seperti ini untuk hilang. Kita scrub, kita kasih garam halus itu untuk menghilangkan bau juga. Kalau di rumah kita bisa pakai jeruk nipis juga boleh. Ini kita mengadakan kurs untuk Balinese Healer, terutama untuk pemula ya, pemula. Jadi kita utamakan pada rekan-rekan kita di sini, para muridnya di Hulu, Silombara di sini, untuk mengenal tentang Balinese Healer. Jadi usada Bali kita kombinasi dengan anatomi, yang pengenalan tentang tubuh ya, bagaimana menjaga tubuh itu, kita bagaimana komunikasi dengan tubuh itu sendiri ya. Jadi kita tidak hanya sekedar memijit aja, tetapi mengenali dulu tubuh itu secara anatomi, mana bagian jantung, paru-paru, ginjal, alirannya dia kemana, itu sudah dibawakan tadi oleh Pak Wayan Mantrardana ya. Dia sudah pengalaman di bidang terapis, terutama untuk filosofi untuk anatomi. Yang ini juga nanti saya akan membawakan tentang usada tulang punggung ya, di usada punggung itu khusus untuk perawatan tulang punggung ya. Nah, jadi ada kombinasinya juga, ada usadanya. Nah, kalau Chinese kan punya TCM, traditional Chinese medicine. Kalau di India kan punya dia Ayurveda. Nah, kita Bali ada namanya usada. Usada itu artinya usad itu artinya pad ya. Kalau usadi itu pengobat ya. Jadi usada itu banyak. Jadi dari anatomi tulang punggung ada. Itu ada namanya disebut dengan usada punggung, usada usus gitu, dikombin gitu. Jadi titik-titik titik-titik terapi atau meridian point itu kita akan terapi. Bagaimana mengenalkan kepada para pemula, oh ini titiknya, cara pengambilan begini. Terutama adalah untuk perawatan pribadi sendiri, perawatan pada anak kita, pada suami atau istri kita. Nah itu nanti bagaimana mengapply minyak herbal apa yang digunakan untuk tubuh itu gitu. Nah itu kita pengenalannya juga, nanti diberikan tentang penalaran pengetahuan di bidang olah pikiran, how to manage our minds, oleh Adi Guru Silombara nanti memberikan tentang bagaimana mengolah pikiran. Nanti juga ada seorang terapis kita, seorang ini juga akan memberikan pelatihan tentang bagaimana mengatasi gejolak pikiran atau hal-hal yang negatif, bagaimana cara mengatasi itu juga ada nanti. Ya dari segi skala dan skala kalau kita di Bali, bagaimana kita mengatasi. Nah itu ya juga nanti yang sudah diterapkan sekarang adalah filosofi atau terapis langsung tentang spa, internasional spa. Karena rekan kita ini sudah pengalaman di bidang spa sudah beberapa tahun, dan mereka sudah terbang secara internasional ya, Jerman, Eropa ya. Nah kita juga di sini penerapan institut atau school kita di lembaga pelatihan keahlian ini juga melatih dari dasar. Baik pun yang pemula, even itu dia bagaimana cara pengambilannya, terutama tentang terapan daripada usada Bali itu sendiri. Nanti kita latih mereka untuk pengenalan, juga untuk para profesional. Profesional itu kita latih juga. Yang mau membuka cabang terapis di Bali, welcome, silahkan nanti masing-masing yang mau
anak-anak muda yang berkarir di bidang terapis introduce Usada Bali itu di luar negeri, sudah banyak yang meminta. Nah, kita akan latih di sini secara sertifikasi. Untuk sertifikasi kita ada pelatihannya. Ya, jadi untuk pagi ini pengenalan ya Pak ya. Pengenalan. Pengenalan. Ini baru pemula semua. Ya, ya. Karena di sini itu kan ada yoga bagian daripada terapis bagian daripada yoga. Makanya disebut dengan yoga terapis. Apa misalkan main dia dengan senang, happy. Yang ditemukan oleh Adi Guru sendiri tentang yoga ketawa, how to smile, how to our heart itu terbuka seperti itu. Nah, itu. Jadi pengobatan lebih jasmani dan rohani ya. Jasmani dan rohani. Dengan menggali Potensi yang potensi ada. budaya pengobatan tradisional Bali Ya, yang ada. kita gitu. juga ada nanti tentang membahas tentang herbal. Ada nama Bu Kadek nanti membawakan tentang herbal. Bagaimana herbal di lingkungan sini, dimanapun kita berada, herbal itu kita bisa olah menjadi terapi, menjadi alat terapis, menjadi minuman, menjadi ya untuk kebutuhan kesehatan kita. Nah, itu juga Luar biasa. yang ada 5. Anak-anak tadi yang dengar sebelum terapis ada meditasi. G. Ini coba bisa. Ya, nanti itu sebelum diberikan terapi kita biasanya dengan meditasi. Samalah doa dengan doa apa saja. Intinya adalah seperti yang tadi digambarkan adalah membuka dan menutupkan gitu. Sebelum kita membuka, kita permisi kepada bodi tubuh itu kita membuka, karena kita tidak tahu setiap klien atau para tamu yang datang untuk terapis, kita tidak tahu energi seperti apa. Agar energi itu bisa merge dengan kita, ya kita tidak terdampak, itu ada side effect. Kita permisi kepada bodi itu pada orang yang kita menjelaskan terapinya apa, bagaimana terus kita terapi, misalnya keluhan di mana. Nah, sesudah itu juga kita endingnya juga kita akan tutup dengan meditasi atau dengan doa. Dengan doa apa saja. Masing-masing punya doa atau mantra, doa bagaimana saja, silahkan lakukan. Itu yang kita terapkan. Selalu diawali dengan doa, selalu diakhiri dengan doa. Seperti itu. Tujuan pelatihan. Ya, tujuan nanti untuk pelatihan yang bersertifikat itu gimana Pak? Nanti keluar apa gimana gitu? Ya, nanti untuk sertifikat pemula ada. Nanti untuk dia sebagai profesional, nanti itu ada, kita mengundang tim ya, tim dari lembaga sertifikasi. Misalkan untuk mereka yang mau buka klinik ya di rumahnya sendiri, atau membuka praktek di rumah sendiri, ada sertifikasi. Ada dari asosiasi itu nanti kita link, mereka dapat bisa mengajukan untuk yang disebut dengan STPT, surat terdaftar sebagai pengobat tradisional. Nah, itu sudah ada di promosi sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur ya. Ada yang sudah diterbitkan tentang peraturan daerah ya. Itu ada. Kita koordinasi dengan Departemen Kesehatan. Tergantung asosiatnya di mana gitu. Kalau kita di Bali namanya Gotra Pengusaha. Kita ada itu sudah diresmikan oleh Perda Gubernur ya. Gotra Pengusaha. Pengusaha Bali. Pengusaha Bali. Ya. Niki ada gini Pak, ada kerjasama sama hotel apa untuk tenaga terapis? Ya, di sini sebenarnya sudah ada permintaan secara internasional dan wellness yang ada di Bali. Itu sudah banyak sekali yang minta pada kita untuk melatih. Kita terbuka buat siapa saja dari spa atau wellness yang ada di Bali untuk gabung dengan kita. Kita berikan pelatihan di sini, penerapannya seperti apa, welcome. Kita akan bersama-sama cara pengembangannya seperti apa, kita akan berikan manajemennya seperti apa, manajemen terapinya seperti apa. Kita ada di sini, kita ada tim. Ya. Untuk ke depannya nih Pak, harapan. Nah, harapan kita ke depan seperti tadi, kita Bali ini atau Nusantara ini mempunyai banyak sekali. Seperti saya tergerak di sini udah hampir 25 tahun di bidang terapis ya, tergerak untuk mengembangkan apa yang ada di Bali.
Di Bali itu kita punya USADE, seperti tadi itu China punya TCM, India punya Ayurveda, kan seperti itu kita bergabung ya. Di Eropa juga punya, itu Spanyol juga punya, kita Bali lebih dicari Bali itu. Nah kalau kita keluar negeri kan kita banyak ngelihat apa nama spa-spa Bali yang dibuka. Turki, Eropa, saya berapa kali di Eropa tuh melihat spa-spa Bali itu dibuka nama-nama Bali. Nah itulah, maka dari itu kita harus mengirim tenaga itu benar-benar profesional ke luar negerinya. Mereka bisa menjadi terapis profesional yang memang bertaraf internasional, terutama untuk di wellness atau spa-spa yang berbintang, jangan di pinggir jalan. Harapan saya seperti itu, agar mereka ini sebelum berangkat atau menjadi tenaga profesional dicek dulu, diuji dulu kelayakannya. Ini layak nggak, sertifikasi nggak, ini seperti itu Pak. Itu harapan saya ke depan, pemerintah bisa juga melihat tentang ini, karena ini adalah aset bangsa. Itu harus kita, karena ilmu itu harus kita, buat saya adalah sebagai ilmuwan ya, mau praktek dalam hal ini, saya akan sharing dengan teman-teman semua, terutama anak-anak muda yang berminat gitu. Artinya membawa nama Bali ke luar negeri, internasional ya. Baik itu nasional, baik itu internasional. Karena berlatih di sini juga anak-anak tidak bebankan biaya. Mereka boleh kita dari mereka sekolah, mari pelatihan, nanti setelah mereka bekerja baru bisa dibayar oleh perusahaan itu sendiri. Gitu, Pak. Jadi ada kita kontrak tidak jangka membeban, panjang. ya, termasuk dari pembiayaan paspor, dari pesawat, tiket, dari mereka latihan di sini. Kalau berlatih di luar kan bayar mahal. Kalau di luar tuh hampir 60, 70, sampai 100 juta. Nah, kalau di sini anak-anak kita nanti kita bina, mereka tanpa biaya. Kalau tidak, ini ada kontrak dengan perusahaan. Itu kita usahakan. Itu utama adalah visi dan misi kita, bagaimana mengangkat government lokal itu, kebudayaan lokal itu bisa kita bawa dengan baik. Harapan saya menjadi profesional, benar-benar menjadi ahli, seperti itu. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kita banyak yang terjun dalam hal ini, karena menurut saya sudah berkeliling, kita menjadi tenaga yang profesional, tenaga terapis di luar negeri itu sangat dihormati. Kita bukan sekedar tukang pijit ya, bukan tukang pijit, tapi memang profesional. Ini bukan orang-orang kecil Pak. Saya memang udah di sekolah di bidang ini, alternatif medicine, banyak ahli, profesornya ada, doktornya ada, ahli ini ada. Jangan memandang sebelah mata, tapi menjadi profesional. Kalau Anda di luar negeri, Anda sangat dihormati. Luar biasa ini ya, jangka panjang juga pada generasi muda, karena kan kedepannya juga persaingan juga membuat ini ya. Dan kita di sini sudah ada pelatihannya, sudah ada tempat ruangan terapis bagi masyarakat. Silahkan datang ke ashram. Kita ada beberapa tempat di Denpasar, Karangasem ada, di Nusa Penida akan menyusul tempat saya, di Denpasar ada, di Danmosabu di Ubung ada. Silahkan datang. Kita dengan tindakan profesional yang terapis di sana, boleh dengan donation saja, boleh. Kita lagi trial, kita buka untuk nasional dan internasional. Tapi untuk pelatihannya hanya di sini. Pelatihannya ada pelatihan kita mulai dari sini. Tapi kalau mereka praktek, boleh bisa ada di tempat-tempat yang ditagi itu ya. Untuk pemula kita ada di sini, pelatihan di sini. Nanti ke depan kita ada sekolahnya khusus. Kita punya institutnya, kita mau bersekolahnya di Karangasem. Oh gitu. Karena ada gedungnya di sana. Kalau ini sekarang statusnya apa Pak? Yayasan atau? Ya, kita ada yayasan, kita ada PT. PT ya. PT, apa namanya Pak? PT Siwa Ambara Bagiarta. Siwa Ambara Bagiarta. Jadi bagi masyarakat yang ingin tertarik belajar mengenai terapis, spa ataupun wellness, untuk menghubungi ke sini, ke PT Siwa Ambara Bagiarta di Nyukuning ini Pak. Jadi langsung di sini, mereka belajar di sini. Berapa lama Pak? Tergantung pemula, dan ada kan sudah yang sudah praktisi, sudah profesional. Nah tergantung. Kalau yang pemula minimal dia harus nanti pengenalan, terus ada kontinu nih, kelasnya ada kontinu yang minimal mencapai 200 jam. 200 jam. 200 jam itu minimal kalau pemula. Dia bisa sudah
practicing. Jadi mereka manage sendiri Pak ya, Ya, manage manage sendiri, untuk ya. datang ke sini. Datang sendiri, nanti mereka kalau sudah siap, Ah, mereka boleh buka di tempatnya di mana mereka, mm. di mana lah seluruh Bali atau Ya. di luar Bali, silahkan. Ya dengan Gitu, bekal ya. itu ya. Dengan bekal ilmu itu. Ya. Sedikit Pak Nanda, ini samping pelatihan menyiapkan tenaga terampil di terapis juga penyalur nih. Nggih, penyalur tenaga profesional wellness spa. Ya, di mana saja kita sudah ada kerjasama dengan Eropa, ya, kita ada kerjasama dengan India, kita ada kerjasama dengan Thailand, kita ada kerjasama dengan Sri Lanka, bahkan Jepang juga ada minta tenaga dengan kita. Oh, Ya, kita sekarang lagi persiapkan untuk tenaga profesional, oh, karena kita tidak mau melatih sekedar latih, Hmm. 1 minggu 2 minggu kita latih, nanti anak-anak kita di sana bagaimana. oh, Kita iya. harus menyiapkan dengan baik, kita harus cek Oh. perusahaannya bagaimana setelah mereka berkunjung dengan kita dan kita mengunjungi ke sana ngelihat oke, baru kita deal. Oh, Seperti iya, itu, Pak. iya, Jangan iya. sampai karena saya beberapa kali menemukan kasus-kasus nanti anak-anak kita di mana di luar negeri nanti jadi Terlantar ya. terlantar. Jangan Hmm. sampai seperti itu. Iya, Kita harus pastikan optimis, pastikan ini legalinya bagaimana, legali kerjanya bagaimana. Kita Iya, tidak bisa kerja sana dengan turis visitor. Iya, iya, iya. Kita harus dengan visa kerja. Betul, betul. Itu harus betul, kita iya. usahakan. Mereka company yang mengerit kita, mereka yang mengusahakan, Pak. Oke. Jadi untuk sekarang Kalau udah selesai di kaki baru kita lanjut. Oke. Selesai di kaki lanjut ke massage. Badan kita condong ke depan. Di sini kita menekan sedikit. Harap ini bisa maju dan kita bisa bantu terus Tinggal nanti masyarakat. biar teorinya diperoleh Makanya yang semua. disiplin ke PT, nanti mereka badan kan hukumnya, ya, biar ya. enggak ke pribadi Misalkan saya kalau berpengaruh. waktunya Silakan. dikasih ini berapa kali, itu berapa Jadi, kali. berharap sekali Biar bisa mengikut memajukan, berperan serta di Bali untuk memajukan generasi muda kita, untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ya. Itu isi utama Tiang Ya. bersama rekan-rekan. Ya, semoga berhasil dan terus berkembang. Ini juga yang dari kemarin sudah sini, Ya. nginep sampai di sini. Tadi pagi udah jalan-jalan ke Bangkit Polres, Ah. olahraga sama ini ke Sri Haji Oh, gitu. Pak tinggal di Karangasem. Karangasem. Yang asli Karangasem. Asli Karangasem. Sedikit Pak. Makanya tadi dibilang klinik di Karangasem ke Tiang punya. Oh, iya, 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 iya. Lengkap di sana, malah lebih lengkap di sana. Rencana mau buka di sana Pak ya? Sudah buka, Sudah buka ya? sudah berizin, Oh, sudah berizin. iya, iya, iya. Cuman yang kurang tenaga terapis. Oh, gitu. Ya. Sedikit Mandan. Nike yang ikut pelatihan ke napi pakai ijazah khusus Mungkin Ya, step-stepnya itu tamat SMA, SMP, Bisa. Cuman masalahnya nanti kan harus bisa bahasa Inggris. Ya sebaiknya tamat SMA lah. Yang punya kemampuan bahasa. Ya. Jadi ya kalau bahasa SMP zaman sekarang juga udah bagus, kenapa tidak? Ya, ya. Jadi lebih ke niatan untuk Ya, belajar ya Pak ya, bukan kemauan karena untuk belajar tinggi. Nah, dan itulah kunci Tiang juga begitu. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Tingkatkan diri di segala sisi. Ya. Ya. nanti nama lengkap. Ada yang mau nyoba? Biar tahu posisi tangan. Monggo. Tenaga itu nggak pakai tenaga. Iya. Jadi nanti lagi sisi kiri sana. Ya. Di sini. Udah om. Ya. Badan kuda-kuda apa tadi? Ya. Pakai berat badan. Udah enak dia. Kan suaminya. Ada bedanya.